Diskusi anonim bambu luku. Ujungnya adalah rasa. Rasa nikmat, senang, puas, gembira, meriah, tenteram, deste. Namun rasa perlu sebab, pengen manis. Perlu gula, madu, es krim pengen hidup lebih mudah. Perlu teknologi, motor, kick and set. Pengen berwarna, perlu konser. Wisata, pesta, game, film, novel. Natuk membeli semua, perlu wang dan kelakannya. Penjual lebih banyak daripada pembeli, pencari kerja lebih banyak daripada lowongan. Gak ada pembelian, gak ada perputaran wang, gak ada negara konsumtif, gak ada perputaran wang yang cepat. Entahlah perebutan sumber daya dan terjadilah perang perebutan kalon konsumen dan terjadilah perang mungkinkah semua orang makmur sejahtera? Saya ragu. Impossible. Memakan atau dimakan, membunuh atau dibunuh entahlah. Clementine terkenal berkomentar. Rasanya mati sebabnya apa ya? Emang rasa harus didasari keinginan dan enggak bisa tiba-tiba ngerasa sesuatu gitu? Bambu luku membalas, harus yang gak bersebab cuma satu. Tuhan, rasa harus ada sebab. Gak mungkin orang tiba tu senang kalau ada yang bilang cinta gak bisa dijelaskan itu bullshit. Yang gak bisa dijelaskan cuma satu, muasal Tuhan. Apakah ada yang setara dengannya, dengan Tuhan, sampai tidak ada alasan dan tidak bisa dijelaskan? Clementine terkenal membalas, kalau gilakan ketawa tanpa sebab, nangis juga. Semua hal ada anomalinya dan antidotnya, makanya hal yang tak terjangkau nalar disebut dengan istilah Tuhan. Bambu luku membalas, kalau gilakan ketawa tanpa sebab. Kalau penasaran akan hal itu, coba dialogkan ke para neuroscience, psikolog, semua hal ada mekanismenya dan sangat mungkin terjelaskan. Namun, I think gak perlu mempelajari semua hal. Gambas Batik berkomentar dari kalimat awal saya gak setuju. Kalau melihat material, fisik, ujungnya adalah mati. Awalnya hidup, akhirnya mati. Dari tiada menjadi ada, kembali tiada. Bi alfa bi omega. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu CMT di fana and amp. Dunia, rasa harus bersebab. Well, gak selalu iya. Terkadang entah kenapa air mata tibak menetes, entah kenapa tiba tu sedih hati tak karukan tanpa mengerti sebab. Memang benar, untuk membeli butuh wang, tapi tak selalu harus beli. Kenapa tak kau ciptakan sendiri? Kreasi. Kita manusia ini dikasih sekul ujung kuku keajaiban untuk mencipta, yang mana sejatinya penpanjangan darinya. Well, bukankah wang juga adalah yang diciptakan, diperkaya and amp? Kau sepakati sendiri. Printing money itu kuman kertas. Kau kerja keras sedangkan mereka printing money. Bukti kata negarawan Amerika. Memakan dimakan, membunuh dibunuh. Memang benar harus begitu. Kalau kuman hukum alam yang dianut. Law of the jungle, hukum yang paling adil and amp simbang, andai tak ada sedikit pun campur tangan manusia di kingdom animalia. Karena yang biasa kita sebut hewan/binatang memang defaultnya sudah bukti. Tak diberi akal. Ejekan nafsu binatang yang sorg dielukkan. Dikambing hitamkan tapi sebenarnya bukan binatang itu yang salah. Singa makan rusa itu gak salah. Ud alami, apakah ada singa sekali makan legseg 4,000 rusa dibantai dimakan sekaligus? Gak pernah terjadi yang kick begini. Sapi makan rumput. Apakah terus hektaran rumput dimakan sekaligus? Atau dipagerin buat patok kalau itu miliknya pribadi and amp? Yang lain gak boleh ikut makan. Tapi karena ada one jenis makhluk di kingdom animalia dari kelas mamalia spesies Homo sapiens. Tatanan hukum jadi akakuan. Akal plus greed manusia. Jangan pernah remehkan ini. Kalimat yang benar seharusnya bukan nafsu binatang, tapi justru nafsu manusia. Well, gak salah sebenarnya karena klasifikasi kita ini masuk ke kingdom hewan. Tapi banyak juga yang gak sadar gak mau dikaitkan dig binatang, tapi ingat, kita punya one tugas, keistimewaan. Kenapa manusia diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah? Bambu luku membalas, biar gak kepanjangan. Memang realitas subjektif, dan intersubjektif. Gak salah kalau ujungnya adalah mati. Tapi saja senang pakai kangle lain, yang jarang disadari. Wakingget dektes, perilakunya sama, makan rusa dan manusia makan rusa. Yang beda manusia agak rapi makannya. Saya pengen mengerti gimana menyelesaikan persoalan kesejahteraan sosial. Perebutan sumber daya alam, perebutan kalon pembeli. Uang actually emang kertas, namun semua orang memperkayainya punya nilai.
nilai, meski nilai intrinsik. Persoalan tentang kekhalifahan adalah fakta sosialnya, uang. Gambas batik, membalas, kesejahteraan sosial ingin rata/disamaratakan, it'll never happen. Karena memang ada juga orang yang gak mau sejahtera, itu satu. Ada juga orang yang tidak ingin orang lain sejahtera, itu dua. Tapi memang benih juga yang berpikir, berjuang untuk mensejahterakan bersama. Salah warnanya anim ini, kalau sayang lihatnya seberapa besar lingkup pengaruhmu. Kukuplah di sirkelmu, di sekitarmu, sekelilingmu tergantung seberapa luas lingkaranmu. Itu aja dulu. Kenapa kok begitu? Karena saya percaya lingkaran tu kecil ini, kalau setiap orang melakukan hal yang sama, lingkaran kebaikan kecil ini akan semakin banyak, melebur dan semakin meluas, membesar menjadi kebaikan lingkaran yang cukup powerful untuk merubah sebuah keadaan. Karena kebaikan itu menular, tapi jangan lupa, bahwa semakin tinggi pohon akan semakin besar juga anginnya. Akan ada golongan orang yang tidak suka karena bukan berada di golonganmu dan merasa terangkam. Tapi memang begitu defaultnya, jadi ya GP, makanya, rumus dasarnya, berlombalah dalam kebaikan. Karena memang yang seharusnya terjadi yaitu. Karena itu satunya jalan kalau mau ke arah sana. Sejahtera bersama. Tapi kalau lombanya, perangnya saling menghancurkan. Ya maju selangkah, mundur 5 langkah. Maju mundur kantik. Jututu terus. Sumber daya begitu tu AJ. Dari dulu. Sampai kiamat nanti. Cycle and recycle. Kuman sikalausnya aja ada yang panjang. Ada yang berjuta tahun. Resources tinggal siapa and gimana memanage serta memanfaatkannya sefisien mungkin. Ini salah one fungsi jadi khalifah itu tadi. Karena kalau bukannya memanage sefisien mungkin namanya bukan khalifah tapi destroyer. In a way ya memang kita ini makin lama makin ngangkurin bumi sih. Nyakitin bumi. Tapi kian dikari cara yang dampaknya seminimal mungkin. Sefisien mungkin. Untuk kemaslahatan bersama. Kalau kata Mas Sabrang, kita ini manusia selalu mencari cara menghindari kehancuran yang akhirnya pasti gagal, karena kiamat pasti dedek. Tapi bagaimana proses melaluinya sampai titik akhir zaman nanti itulah yang kita usahakan. Calon pembeli, itu kuman supply and demand. As simple as that, contohnya. Boleh dibel teori konspirasi. Tapi pedagang senjata memang menginginkan perang. Karena tujuan senjata kan memang itu. Kalau 100% damai. Buat apa ada senjata? So make a war. Senjata laku, bisnis langkar. Bisa jadi memang dibikin supply and demandnya. Ini adalah salah one konto pihak yang tidak menginginkan kesejahteraan bersama. Well, kenapa HRS berebut kalau bisa bikin supply and demand sendiri, berlaku tu sisi, either in a good way or in a bad way. Anonim bumbu luku membalas, emang complicated sih. Ya, I agree sih. Lingkar pengaruh, pemerhati, dan peduli. Yap, ada orang yang ngerawat masalah biar dagangannya langkar. Banyak desain, sipten tren. Ya. Ujung hidup katakanlah 100. Kienget imbanun. Prioritas the future/afterlife/next dimension apapun itu. Secondly mikir yang kesekarangan at least kalau gak sejahtera sekarang. The afterlife dapat keadilan. Kayaknya imang sila ke 5 utopis. Karena ada keserakahan. Ada kekejaman. Perebutan kalon pembelinya gak sportif. Yap, mikir yang gak applicable, gak relevant juga kayaknya gak berarti banyak.